Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat 10 Januari 2025, merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, yang kekal, yang maha baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah bangun pada pagi hari dengan sehat walafiat, dengan nafas kehidupan yang baru. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Semoga apa yang kami kerjakan pada hari ini seturut kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan bacaan Injil yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, di mana seseorang yang percaya kepada Yesus meminta Yesus untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sakit adalah penderitaan manusia. Kebahagiaan tersendiri ketika seseorang terlepas dari penyakit yang menyiksanya. Dalam perjalanan hidup, sakit dan derita sering dialami setiap orang. Rasa kurang bersyukur akan kesehatan yang dialami membuat sakit terasa lebih menyakitkan. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, sakit kusta pada zaman Yesus dianggap karena dosa dan murka Allah. Penyandang kusta harus menepi ke pinggir kota. Ketika bertemu orang pun, dia harus berteriak najis agar orang lain tidak dekat-dekatnya. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis dan emosional yang harus ditanggung oleh orang-orang kusta itu. Dosa merupakan suatu penyakit spiritual. Dosa memisahkan kita dari sesama manusia dan mengasihkan kita dari Allah. Orang kusta ini sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang menjadi masalah baginya adalah apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia atau tidak. Oleh sebab itu ia berkata,
Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dengan belas rasah dan kasih yang besar, Yesus datang ke tengah dunia untuk menawarkan sentuhan penyembuhannya. Yesus dapat mengubah kita dari tidak bersih menjadi bersih, dari sakit menjadi sehat kembali, dari mati menjadi hidup, dari kegelapan dosa menjadi pencerahan kehadiran Allah. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini mengajarkan kepada kita bahwa iman akan Yesus dapat merubah nasib seseorang. Mujizat terjadi karena iman ada di dalamnya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa renungan. Yang pertama, Yesus menunjukkan kemuliaan Allah dalam kesediaannya melayani orang-orang yang hina. Yang kedua, Yesus menolong orang yang sakit kusta tanpa memandang rendah atau memungut bayaran. Yang ketiga, iman kepada Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Yang keempat, Yesus mengatur waktu dan kesibukannya sendiri, bukan sebaliknya. Yang terakhir, doa penting bagi pelayanan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sang penderita melihat Yesus, begitu juga seharusnya kita memperlihatkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menderita penyakit, kita dapat memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Hanya saja, semuanya diserahkan kepada kehendak-Nya. Seberat apapun penyakit kita, jikalau Tuhan berkehendak, kita akan memperoleh kesembuhan. Maka, datanglah kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dan berserah. Saksikanlah kuasa-Nya kepada orang-orang lain, agar mereka juga melihat Tuhan dan mengalami kesembuhan darinya. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup perenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.